Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ayyuhas saimun was saimat rahimakumullah. Syukur dan puji terus menerus kita sampaikan pada Allah yang memberikan berbagai rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Dan tidak pernah Allah membatasi nikmat itu kepada kita. Selawat beriring salam, mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pendengar sekalian, judul kajian kita hari ini adalah bahaya ghibah dan fitnah dalam bermedsos atau bermuamalah. Para pendengar sekalian, sebagaimana kita maklumi bahwa kita manusia yang Allah ciptakan ini dengan sangat sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa yang kurang? Kalau kita pertanyakan kepada diri kita, apa yang kurang? Pasti secara jujur kita nggak ada yang kurang. Malah sudah lebih Allah berikan kepada kita sekalian. Bentuk yang sangat sempurna dan indah. Nikmat yang Allah berikan juga, walaupun tidak lebih, tapi sudah mencukupi. Tapi yang masih kurang kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak jarang, bahkan sering di dalam bermuamalah, berkomunikasi, apalagi dengan perkembangan IT teknologi hari ini, banyak terjadi hal-hal yang tidak kita ingini di antara kita bersama. Misalnya ada membicarakan aib orang lain, ghibah ya, itu ghibah. Kita dilarang membicarakan kejelekan orang lain. Kalau menurut saya baik di belakangnya maupun di depannya, ya. Harus kita rem itu, ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Allah mengingatkan, tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut kita tidak tercatat dalam catatan Allah. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Makanya lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan jangan kita ngomong untuk orang lain. Tapi lidah bagaimana juga berzikir, membaca Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kenurung tuha, hadih maja, tapegah haba uro, tanging ulikut. Tapegah haba malam, tanging lam seput. Jadi kita lidah tidak bertulang. Bisa saja ngomong untuk siapa saja. Apalagi lewat alat teknologi HP kita. Media sosial yang sangat viral hari ini. Itu kan bisa jadi fitnah. Kadang-kadang kalau kita tidak selektif. Makanya di samping ghibah, menggunjing orang, tapi juga ada fitnah. Fitnah itu menuduh orang lain berbuat salah. Padahal belum tentu dia berbuat salah. Tapi kita tuduh, kita prasangka, su'uzan kepada seseorang atau orang lain, dia pernah berbuat salah. Padahal kita nggak bisa membuktikannya. Maka dalam Islam itu ada tabayun. Meng-cross check ya. Benar yang dia buat atau tidak. Atau benar ucapan dia, atau jadi fitnah.
Kalau tadi difitnah itu yang di apa? Dalam rumah tangga, suami, istri, kan? Ada suami istri gara-gara di medsos diviralkan, berdiri dengan orang lain, ngomong dengan lain jenis, sudah marah istri, kan begitu. Sangat bahaya. Maka dia harus tabayun, cross check informasi yang sampai itu benar atau tidak. Kalau itu yang tidak benar, pasti jadi fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada perang. Bisa satu rumah suami istri bisa hancur gara-gara fitnah. Antara si A dan si B, jiran tetangga, bisa rusak ya, karena fitnah dan sebagainya. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu minadh-dhanni, ya. Ya wahai orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhi zan, ya. Zan ini ada dua. Ada su'uzan, ada husnuzan. Tapi yang disuruh hindari ini adalah su'uzan, prasangka buruk kepada orang lain menggunjing, ya. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhunna. Jangan kita menggunjing orang, mengatakan orang tidak baik, ya. Oh, si A tidak baik, ya. Padahal belum bisa kita buktikan, mungkin lebih baik daripada kita, ya. Begitu juga perempuan sesama perempuan, jangan menganggap orang lain menjelekkan orang lain, ya. Padahal yang kita jelek itu lebih baik daripada kita. Kita diberi oleh Allah kesempurnaan semuanya ini, dalam penilaian Allah tidak ada yang lebih di antara kita kecuali ketakwaan, ya. Inna akramakum indallah atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang lebih takwa dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan ini itu kita tutup sementara hal-hal yang tidak baik. Tapi bagaimana kita menjadikan diri kita dan kita ajak anak keluarga kita menjadi orang-orang yang baik, dan nanti dengan puasa ini akan menjadi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, tempat balasannya dari Allah adalah surga, jannatun na'im. Sekira demikian, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, umur oleh Allah, dan mari kita ajak diri dan keluarga kita, jiran, tetangga kita semuanya, supaya memanfaatkan 1 bulan ini tidak lebih dengan berbagai amal ibadah, termasuk hal-hal yang dilarang kita tinggalkan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.